menurut Bang Suma, masalahnya mereka tidak mengenal Bapa atau orang Kristen tidak mengenal Bapa. Tapi ayat ini bunyinya nggak seperti itu, Bang Suma. Di sini bunyinya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lalu Filipus heran. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini justru menguatkan pandangan teologis kekristenan bahwa Yesus dan Bapa satu dalam hakikat. Memang berbeda dalam peran, sebagai pengutus dan yang diutus sebagai Bapa dan Putra, berbeda dalam peran tapi satu dalam hakikat atau keadaan ilahinya. Ini dari sudut pandang teologi Kristen, justru ayat ini menguatkan itu, Bang Suma. Oke. Ya, boleh. Oke. Jadi gini, Yesus itu manusia, diutus oleh Tuhan sebagai wakilnya. Ucapannya ucapan Tuhan, pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Dia datang sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda lepaskan kekristenan Anda, dengan kata lain Anda tidak menyembah sosok yang bernama Kristus, Anda tidak memaksakan ucapan Yesus ini sebagai ucapan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa segala firman yang Engkau berikan telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Kalau Yesus mengatakan, kalau kamu telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Apa maksudnya itu? Yesus sebelum Filipus bertanya, Yesus sudah mengajarkan Bapa itu di langit. Bapa yang mengutus aku. Bapa bukan manusia. Suara Bapa tidak bisa kedengar. Nomor Yohanes 5 nomor 37. Tidak bisa kedengar. Yohanes 7 tadi nomor 28 29 sudah Yesus sampaikan. Udah. Dia mengatakan bahwasanya kau mengenal aku tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Sudah. Berarti aku ini cuma wakil Tuhan. Berkata-kata cuma ucapan Tuhan. Melakukan pekerjaan yang dipekerjakan Tuhan. Kenapa kau minta aku tunjukkan Bapa itu? Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Sebab tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang yang khusyuk di dalam beribadah, menghadirkan sang Tuhan di dalam dirinya, dia sedang bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti Tuhan masuk ke dalam tubuhnya, tetapi kuasa Tuhan ada pada dirinya. Dia bersama dengan Tuhannya, karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Jadi ketika Yesus mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Aku di dalam Bapa. Karena aku adalah wakilnya Bapa. Aku ini asistennya. Maka aku di dalam Bapa. Bapa itu yang mempekerjakan aku. Bapa di dalam aku. Sebab aku tidak pernah melupakan perintah Bapa. Aku senantiasa tekun melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Maka Bapa itu ada di dalam aku. Pada saat aku jalan aku mengingat Bapa. Pada saat aku bermukjizat aku ingat Bapa. Pada saat aku terancam aku mengingat Bapa. Pada saat aku ingin melakukan satu tindakan penyembuhan aku mengingat Bapa. Bapa ada di dalam aku. Aku tidak pernah lupa Bapa. Bahkan di penghujung hidupku untuk tidur, itu aku tidur bersama dengan Bapa. Ini makrifat. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, kalau kau tidak sampai kepada makrifat, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Gimana tuh? Bapa di dalam aku pergi kepada Bapa. Gimana tuh? Maksudnya Yesus melilit badannya masuk kembali ke dalam perutnya itu kayak mana? Coba Anda renungkan. Ini ilmu marifat, di mana Yesus sedang bersatu dengan Tuhan. Ini pekerjaan para wali.
Para wali itu beribadah, dia bersatu dengan Tuhannya sehingga alam semesta ini lenyap. Yang ada hanya Allah. Itu pekerjaan Ustaz Alif itu, Dinda Alif. Dia bersatu. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bumi lenyap. Rumah lenyap. Semuanya lenyap. Rekening lenyap. Dompet lenyap. Hilang semuanya. HP hilang. TikTok hilang. Yang ada hanya Allah. 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 Itu orang yang bermakrifat. Tidak berkata, tidak berbuat, tidak bergerak semata-mata Allah. Dia tidak melakukan pekerjaan semata-mata Allah. Ucapan yang keluar dari lisannya semata-mata Allah. Maka siapa yang melihat aku sama seperti melihat Allah. Itu maksudnya. Ini ilmu makrifat. Ini yang diajarkan kemudian oleh Yesus tentang dirinya. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Makanya dia bisa menyembuhkan orang buta. Kenapa? Karena dia bersatu dengan sang pemilik penyembuhan. Bukan berarti dia Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa? Kenapa? Karena murid-muridnya mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah. Dengan berkata, ya Bapa, sungguh telah aku beriman kepada anakmu Yesus. Dia adalah anakmu yang soleh. Yang mengajarkan kepada kami untuk tekun beribadah hanya kepadamu. Yesus telah mengajarkan kami. Yesus telah membimbing kami untuk kembali kepada jalanmu. Ya Bapa, itu yang dimaksud itu di situ. Maka Tuhannya Yesus mengabulkan apa yang diminta oleh murid Yesus dalam nama Yesus. Itu saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini kena Kristen. Ini kena di sini. Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tak ada kan? Aku akan minta kepada Bapa. Dia minta kepada Bapa. Lepas kena lagi Kristen. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia masih meminta. Kalau Yesus satu hakikat dengan Bapa nggak minta. Jadi yang kujelaskan itu betul. Dia sedang bermakrifat. Dia berada pada langgam di mana Yesus ini berada pada alam nirwana. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bukan dia Tuhan itu sendiri. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong lain. Loh, tadi katanya Bapa, dia adalah Bapa. Utus saja langsung. Oh enggak, aku bukan Bapa, tapi aku bersatu dengan Bapa. Aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Yang engkau lihat saat ini adalah Bapa. Kenapa? Karena ucapanku adalah ucapan Bapa, perbuatanku, perbuatan Bapa, tubuhku, napasku, penglihatanku, semuanya ada Bapa. Itu yang dimaksud Yesus. Dalam Islam ini ilmu makrifat. Yesus ini suhud nggak? Suhud, Bung.